teman-teman, balik lagi di Kucing Cemara. Jadi di video kali ini aku bakal merangkum ya kejadian-kejadian lucu yang aku temukan di HP ku maupun di HP-nya Mbak Kucing Cemara. Jadi ini aku cerita dikit ya, beberapa hari lalu aku tuh lagi rajin-rajinnya buat ngecekin video-video lama di HP ku maupun HP-nya Mbak Kucing Cemara. Dan di video kali ini aku bakal merangkum yang menurutku tuh kejadiannya tuh random banget. Jadi aku ataupun Mbak Kucing Cemara itu kadang sering ngerekam kucing yang lagi random gitu ya, entah Tebu, Ura atau si Molly gitu ya. Tak rekam dah itu disimpan, kadang tak buat story di Instagram gitu ya. Cuman aku belum pernah sih tampilin di YouTube karena itu formatnya videonya panjang dan kayak ya gitu-gitu doang videonya, dah gitu doang, tapi lucu sih gitu. Nah makanya di video kali ini aku bakal kayak kompilasiin ya beberapa video lucu itu menjadi satu dan aku bakal ceritain gitu. Oke, yang pertama itu adalah si Tebu ya teman-teman ya. Kalau kalian ingat beberapa bulan yang lalu ya, si Tebu tuh sempat menginap di kos-kosan Tante Tebu yang lama ini atau di rumah ini selama 1 bulan. Nah selama 1 bulan itu terjadi kejadian yang menurutku lucu banget sih. Nah sampai-sampai Bapak Kucing Cemara itu cemburu sama Tebu ya. Benar sekali, dia cemburu sama kucing gitu ya. Karena dia itu mental banget, si Tebu ini adalah kucing yang mental banget dan suka banget ngeledot aku gitu ya. Nah itu yang bikin Bapak Kucing Cemara cemburu. Tuh Ben gitu ya. Nggak tahu, biasanya mungkin karena Bapak Kucing Cemara nggak pernah cemburu sama cewek lain karena aku adalah cowok yang baik hati, nggak pernah selingkuh. Burunya tuh sama kucing gitu teman-teman ya. Itulah intinya. Nah terus si Tebu tuh ya setiap ngapain Bu? Setiap aku lepasin terus aku di atas kasur, si Tebu tuh sering banget ngeledot aku, kegulet-gulet, terus tidur di sampingku kayak gitu ya. Sampai ya intinya kayak gitulah Bapak Kucing Cemara sampai cemburu sama si Tebu ini gitu ya. Tapi dibalikannya Tebu ke kos-kosan Tante Tebu yang baru itu bukan karena hal itu ya, karena kan sebentar lagi Bapak Kucing Cemara kan akan memberojolkan Kucing Cemara Junior. Jadi mau nggak mau ruangan ini harus disteril dulu lah, istilahnya belum bisa ada kucing yang di free roomin ya, karena kan ya takutnya ada bulu-bulu gitu. Kalau si Ura kan di dalam kandang jadi nggak masalah gitu, bulu-bulunya paling di sini tiap hari divakum gitu sih. Oke, itu tadi sedikit cerita tentang si Tebu. Nah sekarang kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah si Molly. Ada apa dengan si Molly? Jadi beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu si Molly ini sempat di sini waktu dia bikin konten apa ya, kayaknya lupa aku. Pokoknya inget aku ya. Jadi abis si Molly itu kabur dari rumah ya, kalau kalian ingat kan si Molly habis kabur dari rumah 3 hari. Bapak Kucing Cemara tuh merasa ini ya, merasa bersalah, kok dia kabur ya, jangan-jangan kenapa nggak betah, kita dibawa ke sini dulu gitu ya, terus dimanjain kayak si Tebu gitu. Akhirnya bawa ke sini, di free roomin tuh kayak si Tebu ya. Nah masalahnya si Molly ini iseng banget teman-teman ya. Jadi waktu aku tidur, si Molly ini gampal kepalaku gitu ya. Nanti kalian bisa lihat footage-nya di samping sini lah gitu. Tuh, dimainin gitu ya. Jadi dicium-cium, habis itu digampolin mataku ya. Emang ngelawak, kamu ada apa sih, Mol? Keluarga Tebu ini emang agak random sih, termasuk si Molly ini ya. BTW si Molly ini kan jarang banget ya kelihatan di kamera. Begitu kelihatan di kamera langsung kejadian yang nggak jelas, yang random ya. Kalau nggak hilang ya mukulin aku gitu teman-teman ya. Dah kayak gitu untuk si Molly. Dan sekarang kita akan masuk ke inti videonya. Nah sebelum kita lanjut lagi ceritanya, di sini aku mau kasih dulu ya Maxpo Super Serum buat si Ura dan antek-anteknya. Ayo Ur, minum vitamin dulu ya. Nih, kalau buat si Ura di sini aku menggunakan Maxpo Super Serum yang dewasa teman-teman ya. Ini dia wujudnya gini. Langsung aja kita kasihin ke si Ura. Ayo Ur, ini mau ceritain kamu Ur, cerita dulu. Kamu malu nanti ya. Aduh, sini. Cara pakai Maxpo Super Serum ini gampang banget ya. Tinggal dipam aja 2 kali, set. Udah gitu ya. Jadi buat yang tanya, Bang, apa sih fungsinya Maxpo Super Serum ini? Jadi Maxpo Super Serum itu fungsinya untuk menambah nafsu makan, meningkatkan imunitas, dan juga melebatkan bulu ya. Nah berhubung si Ura ini kan habis melahirkan dan lagi menyusui, otomatis dia tuh butuh vitamin biar asinya tuh lancar, terus imunitasnya terjaga,
terus untuk mengembalikan bulunya yang rontok, karena kalau misal kucing habis melahirkan atau lagi menyusui bulunya bakal rontok. Nah, semua masalah tersebut bisa diatasi menggunakan Maxpo Super Serum yang varian dewasa ini teman-teman ya. Bang, kalau mau beli Maxpo Super Serum ini di mana? Kalian bisa langsung aja ya cek link di deskripsi, karena yang asli hanya di deskripsi. Nah, ini dia ya, ini pelaku utama ya teman-teman ya. Jadi sesuai judul, mungkin kalian udah baca judulnya. Loh bang, judulnya tentang urat kok ada Tebu sama Oli? Tunggu dulu dong, ini dia ya, inti videonya. Jadi ini aku flashback dulu ya ke zaman si Ura waktu hamil. Nah, waktu si Ura hamil, dia itu sangat amat manja sekali teman-teman ya. Jadi kadang mbak kucing cemara karena dia tuh merasa sedih ya waktu si Ura dikurung di sini, terus dia tuh ngeong-ngeong garuk-garuk ini terus, akhirnya udahlah di free roomin aja gitu. Akhirnya di free roomin tuh si Ura si Genevieve Duremur ini ya teman-teman ya. Molly lewat tuh. Jadi di free roomin sama mbak kucing cemara, mulai itu ya sifat-sifat mentalnya mulai timbul ya. Jadi si Tebu sama si Ura itu adalah kucing-kucing yang mental ya. Kalian tahu kan kalau Tebu itu mukanya ya kayak gitulah, dan si Ura mukanya ya kayak gitu, mirip gitu ya si Ura sama si Tebu. Atau jangan-jangan kucing-kucing model kayak gini ini emang mental teman-teman ya. Nah, balik lagi lah, jadi waktu si Ura hamil dia tuh main-main ke kamar gitu ya teman-teman, main-main ke kamar, tiba-tiba dusel-dusel aku lagi-lagi mbak kucing cemara cemburu gitu teman-teman ya. Gak tahu kenapa cemburunya sama kucing terus ya, ngeledot aku. Tapi ya nggak lama dari itu semenjak si Ura ini sering ngelidot-ngelidot aku, bapak kucing cemara yang sering ngelus-ngelus si Ura biar nggak ngelidot-ngelidot aku katanya gitu kan. Dilus-lus mulai deket tuh si Ura sama bapak kucing cemara ya. Akhirnya dari situ ya si Ura itu mulai mijetin perutnya bapak kucing cemara. Itu dari usia kandungan 2 bulan teman-teman ya. Jadi usia kandungan 2 bulan sampai kurang lebih usia kandungan 5 bulan. Nah, karena pas 5 bulan tuh kok 5 bulan sih, 4 bulan. Nah, pas usia 4 bulan itu si Ura itu kan dam brojol. Jadi kan selama 2 bulan si Ura ngantung, si Ura dam brojol. Sifat-sifat itunya tuh hilang teman-teman ya. Tapi selama si Ura hamil sampai si Ura brojol, dia tuh hampir tiap hari mijetin mbak kucing cemara. Kalau kalian nggak percaya ya, nanti aku tunjukin footage-nya di samping sini, karena itu ganti-ganti itu ya bajunya mbak kucing cemara gitu. Karena setiap si Ura ini mijetin selalu divideoin sama mbak kucing cemara ya Ur. Gitu Ur. Sekarang kamu udah nggak mau mijetin, kenapa Ur? Kenapa kamu udah nggak mau mijetin? Kayak gitu teman-teman. Jadi tiap hari tuh dipijetin gitu sama si Ura ini. Dan mijetinya tuh ya kadang itu nggak cuman bagian perut aja, tapi bagian tangan gitu ya dipijetin. Ini sok iya banget kamu Ur, sok ngerti titik saraf aja kamu Ur, mijetin kayak gitu. Nah, tapi habis itu ya, kenapa mas? Ngebak mas? Gedok. Kamu kenapa sih Gedok? Ngebak gitu anjir. Gedok. Jadi setelah si Ura ini membrojolkan anaknya ya teman-teman ya, si Ura tuh udah gak pernah lagi mijet teman-teman, udah gak pernah mijet gitu ya. Tapi yang lucunya ya, ternyata kebiasaan si Ura mijet itu nurun ke anaknya si Lemper gitu ya nih. Mana Lemper? Lemper sini Lemper. Nah ini ya, jadi anaknya yang namanya Lemper tergabar-gabar ini ya teman-teman ya. Nggak tahu kenapa jadi doyan mijet gitu teman-teman ya. Tuh. Nanti kalau kalian mau lihat footage-nya nih aku tampilin ya di samping sini gitu ya. Yang lucunya tuh dia tuh mijet di saat teman-temannya itu lagi nyusu ya. Jadi mungkin dia tuh nggak ke bagian nipel, nggak ke bagian itu kan pendil gitu. Akhirnya yaudahlah aku mijet emak aku dulu gitu ya. Apakah itu yang dinamakan jatuh buah tidak jauh dari pohonnya? Wah, kebalik dong. Itulah intinya ya teman-teman ya. Apakah kamu meniru emakmu Lemper sehingga kamu suka banget mijetin? Dan itu mijetinnya lama banget sih, tak tungguin ini ngapain sih Lemper nih mijetin. Mungkin dia kan pengen ini ya, pengen apa namanya nyusu gitu ya. Kok
lagi dipakai semua nipelnya sama saudara-saudaraku, ya udahlah aku pijetin makku aja gitu. Tapi sudah saudaranya itu ya teman-teman ya, nggak ada yang mau mijetin si Ura tuh, bisanya ngisengin doang tuh si Gedok, lihat itu. Anak kesayangan si Ura aja kayak gitu tuh, gak jelas banget. Ngisengin emaknya tok, nggak pernah mijetin. Nah, ekornya dimainin sama mereka berdua. Lihat dong si lemper ya, dia suka banget mijetin emaknya. Hah? Ya, itu tadi ya kelakuan si lemper yang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu ya. Nah, balik lagi nih soal si Ura yang mijetin ya. Pernah suatu ketika, jadi bapak kucing cemara tuh lagi pergi. Terus aku tuh tidur ya di kasur gitu kan. Ya udah aku tidur biasa, tiba-tiba perutku tuh kayak ada yang mijetin teman-teman ya. Ternyata si Ura gitu ya, mungkin karena dia mengira itu bapak kucing cemara gitu kan, perut bapak kucing cemara kan mendel-mendel gitu kan, ada didik bayinya gitu. Nah pas nyoba perutku kayaknya mendel-mendel juga, tapi isinya lemak teman-teman ya. Kalau bapak kucing cemara kan isinya bayi, isinya lemak gitu. Intinya kayak gitulah, si Ura itu selama hamil itu suka banget yang namanya mijet, dan dia itu mental banget. Tapi habis itu blas gak pernah, isinya ngerusuh terus ya sama anak-anaknya ini, rusuh banget intinya si Ura ini kayak gitu. Oh ya, BTW ya, pas si Ura itu masih hamil, si Ura itu kalau tidur lucu sih. Ada di sebelah sini teman-teman ya, pojok atas ini, dan dia tuh tidurnya gini nih. Tuh, nih aku tunjukin ya footage-nya ya. Tuh, aneh banget kan, random banget gitu. Itu selama hamil sering banget tuh tidur posisi kayak gitu, kayak nggak ada tempat lain gitu, kayak kadang dia tuh sempit banget padahal seluas ini ya, mocok terus. Kenapa tidurmu kayak gitu? Hah? Oke, itu cerita tentang si Ura. Dan berhubung ya aku tuh waktu geledah-geledah HP gitu ya, ternyata menemukan banyak sekali footage. Sekalian aja deh aku tunjukin setelah ini. Ya dulu sebelum si Ura itu gini-gini sama si Sadewa ya, si Ura kan sempat birahi bentar tuh ya. Nah akhirnya aku datangkan si Etep tuh, dan ternyata si Ura itu gelibet-gelibet gitu ya teman-teman ya, kayaknya tertarik sama si Etep. Tapi masalahnya si Etep itu kan sudah di steril gitu ya, jadi tidak ada kepinginan buat sama si Ura gitu. Nah kita kembali lagi nih, mundur lagi sebelum si Etep disteril. Jadi mungkin kalau penonton kucing cemara lama kalian udah tahu lah ya video ini, tapi kalau penonton kucing cemara baru kayaknya kalian belum tahu sih, karena ini video udah lumayan lama banget. Jadi waktu si Etep itu belum steril, dia kan sempat birahi sekali gitu ya. Dan kalian tahu apa melampiaskannya si Etep? Menggunakan plastik gitu ya, tas kresek. Aku lihat ini lucu banget sih, kayak digeret gitu ya. Nah aku dari situ tahu, wah ini udah birahi gitu ya. Tapi habis itu aku nggak langsung sterilin, karena nggak boleh ya steril kucing itu pas lagi saatnya birahi tinggi, karena itu berbahaya. Kalau kata dokter itu jaringan pembuluh darahnya itu lagi tegang atau gimana, jadi kalau misal disteril saat itu juga bisa perdarahan. Jadi nunggu dulu sampai dia udah nggak birahi baru boleh disteril kayak gitu ya. Itu footage waktu si Etep narik plastik. Ya itu tadi ya ceritaku tentang si Tebo, Molly, terus Ura sama si Etep gitu ya. Itu gimana menurut kalian? Siapa yang kelakuannya paling random ya? Kalau aku sih paling random sih si Molly ya. Tiba-tiba gini-gini terus gini-gini lagi, aku kedip-kedip gini-giniin lagi, random banget gitu ya. Tapi paling gemes sih si Ura ya. Aku nggak tahu kenapa selama mbak-mbak kucing cemara itu hamil, si Ura tuh jadi kayak apa ya, sahabatnya babak kucing cemara. Jadi kan si Ura waktu itu kan lagi hamil, terus babak kucing cemara lagi hamil, kayak mereka berdua itu sahabatan banget gitu ya, bonding banget gitu, akur banget gitu. Tapi si Ura sudah membrojolkan dulu, sedangkan babak kucing cemara untuk membrojolkannya mungkin beberapa hari ke depan. Jadi ditunggu saja teman-teman, dan aku minta doanya semoga persalinan babak kucing cemara berjalan dengan normal gitu teman-teman ya. Dan nanti akan ada keluarga baru yang benar-benar keluarga ya. Biasanya kalau keluarga baru kucing cemara itu kan kucing gitu ya, ini benar-benar manusia gitu. Pokoknya ditunggu aja, dan mungkin nanti untuk beberapa hari ke depan kalau memang babak kucing cemara sudah mulai pembukaan, ada kemungkinan kucing cemara juga bakal libur ya. Jadi kalau teman-teman di sini bertanya-tanya, Bang kok nggak upload, kalian udah tahu lah ya alasannya kenapa. Tenang aja, nanti setelah itu setelah persalinan itu selesai, nanti aku bakal update lagi lah kayak gimana. Gedok, kamu nanti jadi sahabatnya
anakku gedok iya. Iya, iya. Kalau gedok ini kan masih kecil ya teman-teman ya. Maksudnya dia kan usianya masih lama lah gitu ya. Kadang tuh bapak kucing cemara tuh sedih sama si Tebo gitu ya. Si Tebo itu kan udah tuwir ya, udah 6 tahun ya, mau 6 tahun gitu. Kadang tuh kalau ngobrol sama Tebo tuh sampai nangis gitu mbak kucing cemara. Besok anakku bisa ini nggak ya ngerasain Tebo sampai tua gitu ya kan, karena takut ya. Biasanya kan kucing tuh ada yang usianya 10 tahun, ada yang 15 tahun gitu ya. Nah, sedangkan sekarang nih si Tebo sudah istilahnya setengah usia kucing lah ya. Kalau manusia mungkin umur Tebo tuh sekitar 40 tahun atau 50 tahun gitu ya. Jadi sedih banget gitu mbak kucing cemara kalau inget Tebo gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa cintai kucingmu jadi babu tiap hari.